Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 17 sampai 27. Bab 10 ayat 17 sampai 27. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik kecuali Allah. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, dan jangan menipu orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah aku turuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dengan penuh kasih, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang engkau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, mukanya muram, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid makin tercengang dan berkata satu sama lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya, bapaknya, anak-anaknya, atau ladangnya, pada zaman ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Seorang laki-laki berlari-lari
lalu berlutut di depan Yesus dan berkata, "Guru, bagaimana caranya mendapatkan hidup yang kekal?" Tidak tahu mengapa orang ini mendapatkan ide itu atau apa yang ada di dalam angan-angannya. Karena ia menanyakan hal tentang hidup kekal kepada Yesus. Ia menyapa Yesus, "Guru yang baik." Tetapi Yesus pertama-tama menjawabnya, "Mengapa aku kau katakan baik? Mengapa aku kau katakan baik? Hanya Allah yang baik." Sepertinya orang itu mendapatkan Yesus itu seorang guru atau nabi yang berbeda dengan katakan ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi yang tahu baik tentang sabda Tuhan, orang yang paham kitab suci, kitab Taurat. "Mengapa engkau katakan aku baik?" Sepertinya di dalam hati orang itu sudah terkesan bahwa Yesus itu seorang yang datang ke dunia, seorang yang tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan orang banyak. Karena itu Yesus balik bertanya, hanya Allah yang baik. Secara tidak langsung orang itu sebenarnya sudah melihat gambaran Allah itu dalam diri Yesus. Sehingga ia bertanya tentang bagaimana hidup kekal itu. Bagaimana cara mendapatkan hidup kekal. Meskipun orang itu mungkin berpikiran tentang hidup kekal itu karena dia banyak hartanya, hidupnya pasti nyaman. Dan dia ingin kenyamanannya itu berlangsung terus, kekal. Artinya sepanjang masa. Tetapi dia masih bertanya kepada Yesus. Sapaan kata baik itu sepertinya tanda yang diberikan Yesus bahwa dirinya sendiri, Yesus itu adalah Allah juga. "Mengapa aku kau katakan baik?" Sepertinya supaya orang itu mempunyai pikiran tentang siapa Yesus itu. Karena baik itu hanya Allah saja. Dan Yesus berkata-kata tentang hukum Taurat itu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan orang itu mengatakan, sejak masa mudaku, aku sudah melakukannya. Hukum itu. Tetapi dengan penuh kasih, Yesus lalu berkata kepada orang itu, hanya satu kekuranganmu. Tapi yang satu ini sepertinya menentukan.
Jualah hartamu itu, berikanlah kepada orang-orang miskin, dan datanglah mengikuti aku, mengikuti Yesus. Kalau sepertinya Yesus mau berkata, kamu mau hidup kekal, ikuti aku, tinggalkan segalanya. Hartamu yang banyak itu tinggalkan. Seperti Santo Fransiskus Assisi itu. Dia anak pedagang kaya dari Assisi. Orang tuanya ingin agar dia menjadi pedagang seperti orang tuanya, mempunyai pabrik kain, membuat kain yang mahal-mahal, menjahitnya, tetapi Santo Fransiskus Assisi itu malah karena mengalami suatu pengalaman yang membuat dia lalu ingin membantu orang-orang yang miskin. Diberikannya baju yang mahal itu kepada orang miskin, dan bapaknya marah kepadanya dan mengusir dia dari rumah. Fransiskus Assisi itu pun meninggalkan rumahnya tanpa membawa apapun juga. Bahkan pakaiannya dikembalikan kepada orang tuanya dan pergi untuk memberikan kasih kepada orang-orang yang terlantar. Itu Fransiskus Assisi, meninggalkan segala-galanya. Mengapa ada orang-orang yang bisa demikian? Murid-muridnya juga tercengang ketika Yesus mengatakan, betapa sukanya orang yang mempunyai banyak harta untuk masuk kerajaan Allah. Lebih tercengang lagi ketika Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Tetapi untuk mengatakan kepada murid-muridnya bahwa bagi Allah segalanya mungkin. Ada orang yang sekalipun mempunyai harta yang banyak, tetapi tidak menganggap hartanya itu sesuatu yang berharga bagi dirinya. Contohnya kitab kebijaksanaan yang kita dengar. Penulisnya mungkin Raja Salomo juga itu mengatakan, aku berdoa dan Tuhan memberi pengertian. Aku mohon dan kepadaku datang roh kebijaksanaan datang. Bagiku tiada sesuatu yang paling berharga daripada kebijaksanaan itu. Tahta kerajaan atau harta tidak kupedulikan dibandingkan dengan kebijaksanaan ilahi yang diberikan kepadanya. Ataupun emas, permata bagaikan pasir dan perak bagaikan lumpur. Hal yang paling tak terpermanai. Mana itu artinya tenaga hidup.
Untuk hidup kita tahu kita perlu berusaha, kita perlu punya tenaga untuk hidup dan tahu apa artinya hidup itu. Menikmati hidup pemberian Allah ini. Itu yang membuat kitab kebijaksanaan atau sang bijaksana itu merasa betapa Allah itu mengasihi dia. Karena diberikan roh kebijaksanaan dan kitab dan dikatakan bahwa oleh kitab Ibrani bahwa firman Allah itu bagaikan pedang bermata dua yang sangat tajam. Pedang bermata dua yang sangat tajam. Tidak pilih-pilih. Apakah orang kaya atau miskin, apakah itu penguasa atau pembantu, panglima ataupun prajurit, pedagang atau juru tulis, tidak memandang siapa saja. Pedang dari Allah itu ialah firman-Nya, kata kitab Ibrani demikian, yang bisa memisahkan antara sendi-sendi dan sumsum. Sendi dan sumsum itu berbeda. Sendi itu yang membuat kita bisa menggerakkan. Sumsum itu yang memberi kekuatan pada sendi-sendi itu. Minyaknya, supaya sendi-sendi itu bisa bergerak. Itulah firman Tuhan, bisa memisahkan pikiran dan pertimbangan hati. Jika orang menimbang-nimbang dan mengukur-ngukur dengan hati, maka orang akan merasakan betapa firman Tuhan itu sungguh benar. Firman Tuhan itu yang membuat kita tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Perbuatan yang kita lakukan itu salah atau benar. Hati itu, hati di mana sang kebijaksanaan itu mau berada. Roh kebijaksanaan yang datang ke dalam hati setiap manusia yang dikasihi oleh Allah. Setiap manusia dikasihinya. Karena itu tadi Yesus itu memandang dengan penuh kasih pada orang yang datang kepadanya. Dan kita tahu juga bahwa Allah itu tidak memandang siapa saja. Setiap ciptaannya itu diberinya suatu tenaga hidup untuk hidup dengan benar, sesuai dengan kodratnya. Kepada manusia yang diciptakan dengan citra Allah itu, dengan gambaran Allah itu, Tuhan memberikan roh-Nya, roh cinta kasih-Nya, agar manusia itu hidup bersama, bersatu, saling membantu. Itu yang diberikannya. Karena itu Petrus yang berkata, kami sudah meninggalkan segala-galanya mengikutimu. Apa yang kami dapat? Yesus berkata, barang siapa mengikuti aku, meninggalkan ayah ibunya, anak-anaknya, ladangnya, rumahnya, domba-dombanya, ia akan mendapatkan lebih banyak lagi, 100 kali lipat apabila mengikuti Dia. Sekalipun, kata Yesus, akan mengalami penganiayaan. Kita di dunia ini juga mengalami godaan, kesulitan-kesulitan tidak terpisahkan dari diri kita. Tetapi bila kita mempergunakan
daya hidup dari Allah itu, maka kita lalu dapat mengatasinya. Daya hidup yang diberikan Yesus kepada kita. Bila kita mengikuti firman-Nya, firman Tuhan itu bila kita cerna di dalam diri kita, bila kita merenungkan kata-kata itu dan mendapatkan pengertian, maka roh kebijaksanaan itu sudah ada padamu. Mari kita menanggapi setiap firman Tuhan itu dalam diri kita dan kemudian kita laksanakan, sekalipun dengan pengorbanan. Karena itu kita nyanyikan tadi di lagu pembukaan itu, awalilah hidupmu, pengorbananmu dengan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Allah kepada kita. Semoga kita memahami lalu bahwa bila kita mohon, bila kita minta, akan diberikan kepada kita roh kebijaksanaan itu. Bila kita membuka hati kita bagi roh Tuhan, Roh Kudus itu juga Tuhan kita. Tuhan yang mau tinggal di dalam hati kita. Kalau kita mengenal Bapa kita berkat Yesus yang mengajarkan kita doa Bapa kami itu, Yesus yang ingin menjadi saudara kita itu meminta kita supaya kita semakin mengenal Allah itu, Bapanya di surga itu. Supaya kita dalam kesatuan dengan Dia. Supaya kita juga kesatuan dengan saudari-saudara kita. Sama-sama hidup sebagai manusia yang hendaknya saling memberikan pertolongan, saling menguatkan dalam iman kita, percaya akan Allah itu. Sama-sama mempunyai pengharapan, seperti orang itu yang datang mencari hidup kekal itu. Kerajaan Allah itu. Siapa yang akan mendapatkan kerajaan Allah? Hanya dengan usaha, dengan pengorbanan, supaya kita bisa memperlihatkan kasih Allah itu kepada saudara-saudari kita. Kita sudah menerima kasih Allah yang begitu besar, karena putranya itu diserahkannya kepada kita. Dia Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kita akan semakin mengenal kehidupan kita ini. Apa yang harus kita lakukan untuk berbagi dengan sesama kita. Suatu persahabatan, suatu berbagi bersama seperti yang dilakukan Yesus kepada kita. Setiap dari kita yang percaya kepadanya, maka kita pun akan bersama dengan Dia. Karena itu, hilangkan segala kekhawatiran, kecemasan hidup kita. Apa yang akan saya makan besok? Apa yang akan saya alami besok ini? Suasana ekonomi tidak baik. Lebih-lebih kita ini diganggu oleh teknologi dunia yang sekarang ini. Teknologi yang dikatakan kecerdasan buatan. Kita pakai HP itu, kita merasa diri lalu pandai, cerdas. Dengan HP itu kita bisa cepat mendapatkan jawaban tentang hidup kita ini. Tetapi itu buatan tangan manusia. Apakah kita mau menjaminkan hidup kita ke dalam tangan manusia, atau kita hanya berharap kepada Allah, karena Dialah yang menentukan kita. Apapun hidup kita ini, gantungkanlah segalanya kepada Allah pemberi hidup.